manusia nanti di akhirat ditentukan di dunia. Nah, jadi kalau kita kedudukannya seperti apa di akhirat nanti, yang itu tentunya adalah saat kita masih di dunia. Tapi kemarin di pertemuan terakhir kita sampai pada pembahasan takwa. Kata sang penulis yang menentukan semuanya itu adalah fa'inal ittiba' ala taqwa. Tentunya adalah takwa kita. Takwa fil qalb. Masalahnya takwa itu ada dalam hati. Wa ahwalul qalbi takhfa an sahibihi. Dan keadaan hati takwa atau tidaknya itu kadang si pemiliknya nggak paham, nggak ngerti dia. Pakai fa'ala ghairihi. Kalau pemilik hati ini nggak tahu, misalnya kita sendiri begitu, gimana dengan orang lain? Dia nggak tahu lagi kita ini bertakwa atau tidak. Nah, berikutnya wa amman najun, yaitu mereka-mereka yang selamat dari siksaan api neraka, tapi tidak juga beruntung dengan dapat surga. Nah, ini bagaimana? Jadi ada orang-orang seperti ini. Wa na'ni bin najati as-salamata faqat duna sa'adat wal fawz. Yang kami maksud dengan selamat di sini adalah mereka yang selamat tanpa mendapatkan kebahagiaan maupun keberuntungan. Ya selamat aja dari api neraka. Tapi nggak masuk surga. Ini nanti kita tahu insyaallah, ini simpulannya di sini. Wa hum qaumun lam yakhdumu fayukhla alaihim. Mereka adalah satu kaum yang tidak melayani Allah. Kan hakikat kita ini adalah hamba yang melayani Allah. Dia nggak fokus itu. Terus kemudian mereka berhak untuk dapat surga. Walam yaksiru fayu'adzabu. Mereka juga tidak bermaksiat. Nah, kemudian terus mereka harus disiksa. Waduh. Wa yushbihu ayyakuna hadza halu al-majanin. Ini seperti keadaannya orang-orang gila. Nah, orang gila ini kan nggak ada betul hukum dia mau gimana diapakan ya. Nah, sholat enggak, maksiat juga enggak. Mungkin kalau maksiat juga nggak dihitung maksiat, dia orang gila. Pernah itu aneh dapat cerita sama teman itu, orang Bandung, apa dulu daerah ini terlanjur di pasarnya itu ada orang gila, laki-laki sama perempuan berhubungan suami istri. Waduh, ditonton orang sama perempuan situ langsung ditutup. Yang menonton bayar. Nanti ternyata mengandung tiket. Nah, yang nonton bayar akhirnya. Tapi saya dapat ceritanya. Nah, orang-orang kayak gini kan tidak ada hukuman. Wa auladul kufar. Nah, dan anak-anak orang kafir ini dalam satu pendapat ya. Maksudnya anak-anak kafir yang meninggal saat mereka masih kecil. Nah, nasibnya ini bagaimana? Ini ulama khilaf. Ada yang pakai dalil umum, kullu mauludin yuladu al fitrah, pakai dalil itu. Pokoknya muslim aja. Tapi enggak, sebagian lagi mengatakan enggak, mereka keadaannya di tengah-tengah gitu. Masya Allah. Alhamdulillah putra-putra kita lahir dari perut mak yang muslim. Walladzina lam tablughuhum ad-da'watu, dan mereka yang belum sampai dakwah. Mungkin masih ada. Mungkin ya di pedalaman begitu mungkin masih ada yang belum sampai dakwah ke mereka. Tapi Masya Allah, Allah itu sayang sama mereka ya. Akhirnya ada orang-orang Islam di Indonesia itu yang ngurusin begitu. Misalnya kayak apa nih? DDI ya, Dewan Dakwah Islam Indonesia ngirim dai-dai begitu. Yang bikin kan dulu Muhammad Nasir, Masya Allah, biasanya banyak
Perdana Menteri kita dulu. Terus kemudian pesantren-pesantren juga ada pesantren ini, pesantren di Indonesia. Aneh pernah dapat info katanya pesantren Sarang punya Mbah Mun itu begitu juga, ngirim-ngirim dai. Atau pesantrennya punya Mbah Abu Bakar Ba'asyir itu juga ngirim dai. Atau pesantren Hidayatullah yang cabangnya di mana-mana itu ngirim dai. Pesantren Al Irsyad ngirim dai. Nah, pesantren mana lagi ya? Al Irsyad Tengaran tuh ya, ngirim dai mereka. Nah, masuk ke pedalaman. Yang paling sangar itu, mohon maaf ya, bukan bermaksud memuji satu dan mengurangi yang lain. Itu mungkin pesantren Hidayatullah. Pesantren Hidayatullah itu jenengan tahu cara mainnya Pak. Jadi kalau misalnya putra jenengan pesantren di sana, itu begitu tamat, nanti terserah mudirnya. Wah, kamu tak kirim ke sana ya mentawai mana begitu. Nanti dalam 3 tahun harus sudah ada pesantren katanya gitu. Bayangkan nggak kenal siapa-siapa dikasih ongkos begitu aja, ongkos aja berangkat. Setelah itu mau makan daun, mau makan apa terserah. 3 tahun nanti mudurnya ke sana, kamu harus sudah ada pesantren. Dan benar 3 tahun ada pesantren. Setelah ada pesantren dilihat begitu sama mudirnya, ini bocah diambil, dikirim tempat lain lagi. Nanti mereka ngirim manajemen baru, seorang mudir yang pinter gitu ya, tahu manajerial ngatur pesantren untuk melanjutkan. Jadi ini anak dikirim-kirim pindah. Masya Allah. Saat itu orang Masya Allah ikhlas banget ya. Nah, falam yakun lahum, kayaknya mereka nulis majalah Hidayatullah itu dikisahkan di situ ya. Tapi kalau Anda dapat kisahnya dari anak-anak alumni Hidayatullah, mereka kompak banget. Nah dulu punya teman itu cerita sedikit banget. Alumni Hidayatullah, kita di Ma'had Alinya itu Ma'had Ali yang sama di daerah Bogor, namanya Alam Sunnah. Dia itu dulu anaknya dukun sakti, bukan orang Jawa Tengah rupanya, dukun sakti. Nah, bapaknya meninggal karena kalah sakti, santet-santetan sama orang begitu. Jadi ada pasien datang kena santet itu diobatin sama bapaknya. Ya pakai ilmu sihir bapak. Ternyata dukun yang nyantet tersinggung. Loh ini pasienku kok diurusin? Kan sebenarnya sesama dukun nggak boleh saling mengganggu ya. Maksudnya janganlah ini kan ranahnya pasien orang. Akhirnya santetan. Nah ini bapak temenan itu kalah. Perutnya diisi batu baterai, gitu kan. Tapi tenang aja, ternyata kakeknya dukun sakti. Jadi sama kakeknya diselamatkan, gitu kan. Akhirnya dukun sakti yang sana, oh ternyata ada dukun lain toh. Akhirnya santet-santetan begitu. Kemudian sang kakek kalah, meninggal. Tinggal bapaknya lagi nih, dan santet-santetan kalah lagi. Harusnya dia kan pakai jin yang lain lagi, yang lebih kuat begitu. Tapi tenang aja, ternyata bibinya itu, bibi temenan itu dukun sakti juga. Akhirnya dibantu sama bibinya itu bantu bibinya. Oh ada dukun yang lain nih, santet-santetan. Bibinya kan mati, tinggal bapaknya sendirian. Santet-santetan kalah, isi batu baterai 3 gitu. Udah masuk meja operasi, mau dioperasi, mati. Udah mati semua. Akhirnya jinnya itu kan ya, adanya kan jenazah, tidak pernah dengar gitu. Jadi warisan, itu kan warisan bapaknya itu, Masya Allah dapat warisan jin kan. Jadi harusnya ahli warisnya kan temenan itu. Cuman kebetulan temenan itu di pesantren yang tiap hari dengerin ngaji, akhirnya jinnya gak masuk-masuk. Tiap hari ngaji, dia juga Masya Allah pinter gitu. Ternyata pesantren ini ketika udah selesai tamat, dia ngirim dai juga. Nah temen aneh, alhamdulillah dia keluar dulu Pak, jadi gak dikirim. Nah udah dikirim di daerah Banten, sering sendirian, jinnya masuk semua. Masya Allah masuk semua. Kesurupan itu dirupiah terus sama teman-teman. Itu dipegang 3 orang, diginiin padahal badannya kurus.
Wah, sampai dibelok ya rukyah terus tiap hari. Nah, kayak orang gila, alhamdulillah sembuh, sembuh, bikin pesantren, tahu loh Pak. Duluannya dia sering tak bully gitu kalau lihat dandanannya itu sering tak bully. Bikin pesantren top ya karena teman-teman Hidayatullah yang bantu. Beliau menjadi mudirnya bikin pesantren di daerah Bogor, di daerah Parung, namanya Ruhama. Tak bocor lagi namanya Ruhama, masya Allah. Sekarang istrinya dulu. Di luar konteks dulu konteks. Maksudnya yang ceritanya dulu di luar konteks yang ceritanya dulu kesurupan itu bisa balik sampai seperti itu. Padahal istri pertamanya itu putrinya seorang ustaz besar di Bogor, berani itu di madu itu kan ya. Kayak gitu nggak boleh di madu, berani dia. Tapi lanjut, falam yakun lahum ma'rifah, mereka nggak mengenal Allah sama sekali. Wala juhud, mereka juga nggak menentang ajaran Allah, mereka kenal. Wala ta'ah, nggak ada ketaatan. Wala maksiat, nggak ada kemaksiatan. Wa yuslimu wa yasluhu ayyakunu ala al-a'raf, maka orang-orang seperti ini nanti tempatnya di Al-A'raf, surat Al-A'raf. Dan jangan tahu kisahnya nih, itu orang yang nanti itu tidak di neraka juga tidak di surga. Mereka siapa itu? Jadi ada tempat, mohon maaf Pak, jangan baca tafsir sendiri, nanti usah tafsir yang cari tinggi begitu. Jadi dia melihat begitu, melihat neraka, melihat surga. Kisahnya gimana Allah kisahkan di situ. Dia ngomong apa ketika melihat penduduk neraka, ngomong apa ketika melihat penduduk surga. Nah, terus dia berdoa sama Allah jangan digabungkan dengan orang-orang penduduk neraka begitu. Nah, orang-orang ini itu yang nanti ada di situ itu memang ulama berbeda pendapat. Nah, dan perbedaan ini itu tidak berbenturan, bisa diambil semua. Pertama yaitu orang yang amalan ibadahnya dengan maksiatnya sama. Kalau fa'amaman sakulat mawazinuhu, nah, tempatnya jelas bahwa fi isyatin radiyah wa amaman khafat mawazinuhu af'amu hawiyah. Tapi kalau tengah-tengah, nah, tengah-tengah nanti katanya di akram begitu, nggak dicoblosin ke neraka. Tapi hebat ya orang itu ya, kok bisa ya beramal itu bisa pas gitu loh, maksudnya amal solehnya dengan maksiatnya itu seimbang. Gimana itu caranya? Tidak ngerti ya, kok hebat ya orang itu. Nah, terus kemudian orang-orang yang ya kayak tadi itu bayi kafir yang meninggal yang belum sampai dakwah dan tadi sudah kita baca. Tapi lanjut tuh amal faizun. Adapun orang-orang yang beruntung, nah yang pasti masuk surga begitu, fahum al-arifun, yaitu mereka yang mengenal Allah. Karena memang penting Pak masalah mengenal Allah itu. Kata Ibnu Qudamah di pertemuan dulu-dulu, faman arafa nafsah faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara kita mengenal kita? Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu. Nah, nanti akan lahir namanya iman. Iman nanti konsekuensinya bagaimana, orangnya jadi seperti apa gitu. Nah, dan kata Rasulullah, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minin dhaif. Ad-dhaif itu kan lemah di bidang iman ya. Terus kemudian di closing sama Nabi itu wa fi kullin khairun, semuanya baik. Imannya sedikit baik. Kenapa baik? Karena ada iman. Kalau nggak ada iman, nggak ada kebaikan. Kalau nggak ada iman, nggak ada kebaikan. Makanya nanti disebut oleh Allah itu kan ketika mensifati orang kafir, ulaika hum syarrul bariyah, gitu kan. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Jadi orang-orang kafir kata Allah ya itu seburuk-buruk makhluk. Nggak boleh kita ngomong enggak, mereka baik tuh. Yang ngomong seburuk-buruk makhluk Allah. Nah, yang ngomong seburuk-buruk makhluk adalah Allah. Ya udah bantah aja Allah itu. Tapi wahum al-muqarrabun wasabiqun, itu mereka yang mendekat ke Allah dan orang-orang yang bersegera ya, berlomba-lomba ya. Ketika ada amal kebaikan itu langsung berusaha untuk diamalkan.
Masyaallah. Wa haula'i alladziina la ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Orang-orang seperti ini itu apa ya, bahwa mereka itu orang-orang top itu nggak bisa disembunyikan sama sekali. Kayak kehebatan Abu Bakar tuh ya memang nggak bisa disembunyikan. Nah, beliau menyembunyikan diri pun tidak bisa. Aura imannya terlalu terlalu kuat. Nah, dan sudah tidak mungkin lagi dia itu akan ria begitu, sum'ah itu udah nggak ada begitu. Nah, walaysa hirsuhum 'alal jannah. Jadi fokus mereka itu tidak surga. Nah, ini gimana sih? Kok sufi-sufi banget? Ini loh fokusnya. Nah, bal 'ala liqa'illahi subhanahu wa ta'ala wa nadar ilaihi. Tapi fokusnya adalah bertemu Allah Subhanahu wa taala dan melihat Allah. Karena ini nikmat yang paling agung. Kayaknya ada ayatnya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kelihatan yang muka-muka sering baca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat. Nah, barang siapa yang berharap untuk ketemu sama Allah, ketemu sama Allah ya di surga, gak mungkin neraka. Nah, maka apa nasihat Allah? Falyamal amalan solihah. Jadi mereka beramal soleh tujuannya untuk ketemu Allah. Bahkan ada ulama yang mengatakan, jadi nanti mata kita benar-benar bisa melihat Allah itu ternyata setiap muslim berbeda ya. Ada yang sangat jelas begitu, ada yang agak samar. Tergantung amal ibadahnya saat di dunia. Makanya kenapa orang soleh itu, masya Allah, yang benar-benar cinta sama Allah, amalnya begitu kencang gitu. Nah, dia benar-benar pengen melihat Allah itu all gitu. Allah Ta'ala. Tapi itu suatu pendapat loh ya. Tapi kalau hadis sahihnya kan kalimatnya tidak begitu. Nanti penduduk surga melihat Allah seperti melihat bulan purnama, jadi melihat terang benderang begitu. Nah, pemithaluhu mithalul muhib. Orang seperti ini seperti orang yang jatuh cinta. Nah, fa innahu fi tilkal hali ghafilun an nafsihi. Karena orang yang jatuh cinta itu lupa akan keadaan dirinya sendiri. Nah, ini anak-anak muda kan tidak tahu nih. Mungkin saat kita dulu muda, masya Allah, ketika mau nikah, gimana sih pak semangatnya? Nah, mulai kalau rebutan gitu kan, anak muda ya. Wala yahussu bima yusibu. Dia nggak bakal merasakan apa-apa yang menimpa dirinya, mau sakit, mau ini, mau itu. Saya dulu punya guru itu waktu di Tuban itu ya, Jawa Timur. Ketika dia sakit, tapi ketika jam ngajar itu sembuh dia. Masya Allah, karena dia memang cinta ngajar. Dia ngajar sembuh, saya habis ngajar ambruk lagi. Nah, ada yang sampai seperti itu ya, jiwa ngajarnya. Wala yahussu bima yusibuhu fi badanihi. Dia enggak merasa sakit dengan penyakit yang diderita oleh badannya. Wala hamma lahu siwa mahbubihi. Dia enggak pernah punya kegundahan kecuali kegundahannya itu hanya kepada Allah saja. Nah, gimana supaya Allah senang sama dia terus begitu. Dan mohon maaf nih, para sahabat itu dulu fokusnya begitu. Bagaimana bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah asar yang disandarkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan sebuah hadis sahih untuk semua hafal. Nah, kisah perang Khaybar itu loh, Pak. Itu kan kisahnya ketika benteng-benteng itu berhasil ditaklukkan, tinggal satu benteng, Nabi berhenti di situ. Nabi ada di situ, Nabi berhenti. Kemudian terus ngirim pasukan, Nabi nggak ikut, sengaja memang. Nah, padahal kan di gong terakhir itu enaknya kan dipimpin sendiri, tinggal gong terakhir. Nabi berhenti, ngirim pasukan yang dikirim Abu Bakar, kemudian kalah, dikirim Umar, kemudian kalah. Habis itu kan umat Islam langsung down. Wah, dua orang terbaik dari kalangan umat ini setelah Nabi gagal. Berarti hebat tidak untuk ditaklukkan. Berarti siapapun gak bakal mampu menaklukkan. Nah, kemudian ketika gagal yang terakhir itu, Umar pulang itu dengan kegagalannya takdir Allah ya Pak ya. Itu kan Nabi langsung ngomong gini, "Ghadan la'utiyanna hadhihi ar-rayata 'ala rajulin
yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbullah wa rasuluhu. Besok panji ini akan tak berikan kepada orang. Berarti nanti orangnya akan jadi panglima perang. Panji, tapi itu bendera begitu. Nah, bendera yang Nabi kepada orang yang orang itu sifatnya cinta sama Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah dan Rasulnya juga cinta sama dia. Masya Allah. Jadi ada teks, kemudian Allah dan Rasulnya cinta sama dia, sehingga cinta dikasihkan Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika ada hadis itu, Umar itu langsung gitu. Saya itu nggak pernah senang dengan seni ngatur prajurit. Dia kalau perang senang, tapi dia nggak bisa mengatur mengatur tentara begitu, nggak punya seni di situ. Tapi gara-gara di situ saya pengen bisa, tapi nggak bisa. Gara-gara Nabi ngomong begitu, saya pengen bisa, tapi ya bisa. Memang bakatnya bukan di situ, gitu. Bakatnya ngatur negara, ngatur negara. Makanya ketika mau perang Qadisiyah, beliau memimpin perang. Kata sahabat-sahabatnya itu, nggak usah jangan di sini aja, kirim yang lain aja. Ya mungkin karena faktor urusan Umar bin Khattab banyak. Kemudian dikirim siapa bapak? Sa'ad bin Abi Waqqas. Bayangkan ya, panglima perang pincang untuk menaklukkan negeri sekelas Amerika, Rusia, Cina, sekelas zaman sekarang ini. Itu pemimpin Islam itu Umar bin Khattab dalam hal ini hanya mengirim seorang panglima perang yang pincang, pincang ya. Ini menandakan bahwa kita itu hebat. Zaman itu ya, jika orang dekat sama Allah itu jadi hebat gitu. Nah, nggak butuh pemimpin yang sehat gitu, nggak butuh. Fahaulai alwasiluna ila qurrati a'yun. Nah, maka mereka-mereka itulah yang sampai kepada taraf qurratu a'yun, perhiasannya Allah gitu, Masya Allah. Wa la takhturu ala qalbi bashar. Seperti ini tuh nggak bisa terbayang dan nggak bisa terbayang. Fahada al-qadru kafin fi bayani tauzi'i ad-darajati al-hasanah. Maka yang sudah kita sebutkan di atas ini cukuplah kira-kira untuk pembagian naam orang-orang yang derajatnya besok di surga seperti apa, tergantung amal ibadah mereka, kebaikan mereka di dunia. Tapi insya Allah di pertemuan berikutnya akan ada pembahasan yang menurut saya penting, yaitu tentang bagaimana dosa-dosa kecil itu kok bisa besar. Dosa-dosa kecil kok bisa jadi dosa besar, gimana? Itu dosa kecil. Tapi tak kira cukup, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.